Beruntunnya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia belakangan ini menjadi fenomena yang memprihatinkan. Kejadian tersebut terjadi satu persatu dengan jangka waktu yang sangat dekat. Kasus beberapa kecelakaan tersebut pun menelan korban jiwa yang tidak sedikit jumlahnya. Berikut ini adalah beberapa kasus tabrakan beruntun di tanah air yang berhasil Spotlight rangkum. Yang pertama adalah tabrakan beruntun yang terjadi di Cisarua, Bogor. Tabrakan ini terjadi pada tanggal 10 Februari 2012, tepatnya terjadi pada saat azan maghrib sedang berkumandang. Penyebab tabrakan maut ini diduga karena bus Karunia Bakti dengan jurusan Bandung ini mengalami remblong. Supir bus ini tidak bisa mengendalikan mobil yang melaju di jalur padat kawasan Puncak Bogor. Akibatnya, bus ini menghantam bus Doa Ibu di depannya sebelum menabrak 5 motor, 2 angkutan kota, 2 minibus, dan 1 pickup. Totalnya sekitar 12 kendaraan yang mengalami kecelakaan. Tak hanya sampai situ saja, bus tersebut kemudian menabrak warung bakso di tepi jalan. Seorang karyawan perempuan di warung itu pun ikut menjadi korban tewas. Bus Karunia Bakti sendiri mengangkut sekitar 70 penumpang. Adapun bus Doa Ibu mengangkut sekitar 50 penumpang. Tabrakan beruntun di Cisarua ini mengakibatkan sekitar 50 orang lebih meninggal dunia di tempat. Selain penumpang bus, korban juga penumpang angkot, pejalan kaki, pengendara motor, dan lain-lain. Kemudian ada tabrakan beruntun yang terjadi di Tol Jagorawi, Jakarta. Kecelakaan beruntun terjadi di ruas Tol Jagorawi kilometer 11, arah Cibubur menuju Cawang. Terjadi pada tanggal 30 Januari 2012, sekitar pukul 8.30 pagi. Dalam kecelakaan ini diduga bus penumpang laju utama remnya blong, sehingga menabrak kendaraan yang ada di depannya. Dikatakan bahwa kecelakaan beruntun tersebut melibatkan sekitar 18 kendaraan. Akibat proses evakuasi yang terjadi di tengah kepadatan masyarakat yang hendak pergi bekerja, kemacetan pun tak terelakkan. Kemacetan tersebut terjadi sepanjang 5 km dari titik kecelakaan terjadi. Memang kecelakaan ini tidak sampai menimbulkan korban jiwa dan hanya menimbulkan kerugian material. Tetapi tetap saja, kecelakaan ini bukan kecelakaan biasa karena melibatkan jumlah kendaraan yang tidak sedikit, yaitu 18 mobil. Kasus selanjutnya melibatkan 3 mobil dan 1 sepeda motor yang rusak parah dalam kecelakaan yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera. Tabrakan beruntun antara 2 bus dengan 1 minibus serta 1 sepeda motor ini terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kecelakaan ini berawal dari aksi ugal-ugalan pengemudi bus Parsito yang sedang mengejar bus Betahamu dari arah Rantau Prapat menuju Medan. Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan mendadak muncul sebuah truk tangki yang membuat supir bus Parsito membanting setir ke kanan. Hal tersebut mengakibatkan bus Parsito menghantam punggung bus Betahamu, sebuah minibus, 1 motor yang sedang melintas langsung terjungkal ke badan jalan. Dari kejadian tersebut, 2 penumpang bus bersama 1 pengemudi dan 1 penumpang sepeda motor terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Berikutnya adalah kecelakaan maut yang terjadi pada malam tahun baru lalu. Malam tahun baru yang seharusnya diisi dengan pesta pergantian tahun mendadak menjadi kelabu. Setelah terjadi tabrakan maut antara bus Sumber Kencono dengan pengendara sepeda motor. Tabrakan ini mengakibatkan korban jiwa sebanyak 6 orang. 5 orang luka berat dan puluhan lainnya menderita luka ringan. Kecelakaan yang melibatkan Sumber Kencono ini bukan yang pertama kali terjadi. Sejak tahun 2009 hingga 2011, melainkan sudah terjadi 76 kasus. Dapat dikatakan, yang terparah terjadi tahun lalu, yang mengakibatkan korban jiwa hingga 20 orang di Jalan Bypass Mojokerto. Manajemen Sumber Kencono berdalih sudah melakukan banyak hal untuk mengawasi kinerja sekitar 500 orang supirnya untuk meminimalisir kecelakaan di jalan. Mulai dari rekrutmen yang ketat hingga pemberian libur yang cukup agar kondisi supir selalu bugar. Seringnya kecelakaan yang disebabkan kecerobohan awak bus Sumber Kencono membuat Gubernur Jawa Timur gusar. Gubernur mengusulkan agar pemerintah, terutama Dirjen Perhubungan Darat, mencabut izin Sumber Kencono. Sebelumnya hal serupa pernah diusulkan, namun ditolak Dirjen Perhubungan Darat sehingga Sumber Kencono beroperasi lagi. Akhirnya masyarakat hanya bisa berharap dan mendesak pemerintah. Bagaimanapun, keselamatan jiwa adalah yang utama terkait angkutan penumpang yang kini menjadi urat nadi transportasi di tanah air.
Jika tidak, dikhawatirkan korban jiwa akan terus berjatuhan dan kecelakaan akan kembali berulang. Kemudian tabrakan beruntun yang terjadi di Sragen, Jawa Tengah pada bulan November tahun lalu. Kecelakaan maut ini terjadi di jalan raya yang mengakibatkan 6 korban tewas dan 5 lainnya menderita luka-luka. Kecelakaan beruntun melibatkan bus, kendaraan pribadi, dan taksi. Diduga, kecelakaan ini akibat ulah pengemudi mobil pribadi yang ugal-ugalan. Kecelakaan ini terjadi ketika sebuah kendaraan pribadi menyalip truk di depannya. Malangnya, dari arah berlawanan ada bus yang melaju dengan kecepatan sedang. Akibatnya, tabrakan tidak terhindarkan. Bus tersebut oleng ke kanan dan menabrak truk dan taksi. Kejadian yang begitu cepat tersebut membuat warga panik dan berusaha menolong korban. 4 penumpang taksi tewas bersama 2 penumpang kendaraan pribadi. Sedangkan 5 korban luka-luka dibawa ke rumah sakit umum daerah Sragen. Sementara kondisi dari kendaraan pribadi dan taksi rusak parah. Itulah beberapa tabrakan beruntun yang terjadi di tanah air dalam waktu beberapa bulan terakhir. Kejadian-kejadian tersebut mengingatkan kita sebagai pengemudi maupun penumpang kendaraan serta pengguna jalan raya untuk selalu waspada dan berhati-hati di setiap saat, agar bisa terhindar dari kecelakaan lalu lintas.